wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum. Gimana lagi teko pisanan nih. Tadi malam pada maghrib saya mengisi taklim rutin di Masjid Baitul Ma'mur yang materinya apa Pak? Materi ini loh. Apa lagi? Materinya apa tadi? Habaib lah, habaib. Habaib niku no foto no. Habaib. Ini sesuatu yang saya terpanggil untuk menjelaskan agar tidak terjadi paling tidak kebingungan di antara kita. Yang kebingungan tadi menyebabkan kita Waalaikumsalam mensikapi sesuatu yang sesuatu itu belum tentu Islami, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ala mafahimis salaf. Jadi kalau habaib itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mesti berhubungan dengan saudara-saudara kita ikhwanuna yang leluhur mereka itu datang dari Yaman, yang secara garis besar mereka kalau dipisah tidak ya, dikelompokkan menjadi dua kelompok. Saya ambil contoh. Waalaikumsalam. Solo. Dua kelompok tadi, yang satu bernama Robitoh Alawiyah.
Yang kedua bernama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jami'atul Irsyad Al-Islamiyah. Kalau Rabithah Alawiyah itu salah satu di antara andil mereka untuk mengisi kemerdekaan. Itu ada SD, ada SMP, Waalaikumsalam, Diponegoro. Pernah dengar? Nah, 3 detik yang lalu ya. Itu andil mereka yang tergabung dalam Rabithah Al-Alawiyah. Kemudian yang tergabung di dalam Jami'atul Irsyad Al-Islamiyah itu ada gedung Al-Irsyad. Ada gedung Al-Irsyad. Ada SD, ada SMP Al-Irsyad. Bahkan di tahun-tahun 70 yang lalu, di tahun-tahun 70 yang lalu di Solo UMS belum ada itu ya, UMS belum ada. Berdiri sebuah perguruan tinggi namanya Jami'atul Irsyad. Perguruan tinggi Al-Irsyad. Nah, di antara alumninya itu sekarang yang sedang diopnam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah dibawa dari pondokannya di LP Gunung siapa itu? Gunung Sindur siapa? Abu Bakar Pak Asyur. Bahkan ada juga dulu namanya ABC Al-Irsyad Podcast. Apa perbedaan antara kedua kelompok itu? Ya kalau saya boleh sampaikan dengan bahasa singkat, yang namanya Rabithah Al-Alawiyah itu bukan cenderung, hampir menyerupai NU. Hampir menyerupai NU. Tadi saya nganggo la hadratin Nabiyil Mustafa syai'ul lillahi al-Fatihah. Ayo. Aja. Yang Jami'atul Irsyad lebih akrab di telinga kita dengan Al-Irsyad, itu agak menyamai dengan pola pikir orang-orang Muhammadiyah. Mereka yang bergabung di dalam kelompok ya, Rabithah Alawiyah secara terbuka, Mas sing linggih nang jaba, Mas enggak mlebu enggak, napa kondur? Enak ini aja setengah ora ketok napa dadak ngadeg aku. Enggak Mas ya. Nek Pak Jafar memang tidak berani kena angin. Pak Joko tidak berani duduk tanpa sandaran lah. Mereka menyatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah langsung dengan Rasulullah. Kami mempunyai hubungan darah langsung dari Rasulullah.
Artinya kami ini keturunan Rasulullah. Kita juga harus menyatakan ya, Rasulullah Nabi kita juga harus berani menyatakan kita adalah keturunan Nabi Adam. Kalau nggak mau ngaku keturunan Nabi Adam, berani mengatakan begitu, berarti dia keturunan Charles Darwin. Kami keturunan Rasulullah. Karena kami keturunan Rasulullah, keberadaan kami di tengah-tengah manusia. Kami tidak berada di tengah-tengah manusia, tapi keberadaan kami, wallahu a'lam, kalau saya boleh bahasakan, satu tingkat di antara mereka. Satu tingkat di antara mereka. Dari sana pernyataan ini saya dengar dari wawancara salah seorang wartawan RRI Pro 3. Bismillah. Dengan salah seorang di antara yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sehingga karena kami ini keturunan Rasulullah, di depan nama kami itu ada nama Habib. Kalau laki-laki bisa juga Sayyid. Kalau perempuan Syarifah atau Sayyidah tadi. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan kami di atas mereka. Sehingga itu yang saya dengar dari wawancara RRI Pro 3 dengan salah seorang Habib. Tapi sebelumnya ini sudah saya pahami jauh lama dari beberapa sumber. Untuk itu, karena kami keturunan Rasulullah, haram hukumnya kalau kami menikahkan putri-putri kami dengan siapa saja, paribasa narpa presiden, tetapi di depan namanya tidak ada nama Habib, tidak ada nama Habib. Dia mengambil contoh Rasulullah menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali, sama-sama orang Quraisy, sama-sama Bani Hashim. Bani Hashim itu orang Quraisy yang paling tinggi kelasnya. Fatimah keturunan putri Rasulullah, Rasulullah dari Bani Hashim, Ali juga sepupu Rasulullah, juga Bani Hashim, sehingga sekufu. Cuma ya kalau saya boleh tanya, putri Rasulullah itu bukan Fatimah saja. Bukan Fatimah saja. Putri beliau ya, kalau putra beliau yang besar itu Qasim, kemudian Abdullah atau Thayyib atau Tahir. Nah, yang ketiga ini putri pertama, namanya Zainab Bani Hashim. Dinikahkan dengan orang Quraisy yang bukan Bani Hashim, namanya Abul As. Selesai. Putri beliau yang namanya Ruqayyah Bani Hashim, Quraisy Bani Hashim. Suaminya adalah Utsman bin Affan, Quraisy tapi bukan Bani Hashim, Bani Umayyah. Bahkan ketika Ruqayyah itu meninggal, mungkin Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utsman itu menurut pemikiran para habaib tadi.
mungkin keliru ya. Loh, jangan tertawa ya, ini Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Waktu menikahkan dengan Ruqayyah. Atau kalau sudah menjadi nabi di awal-awal kenabian. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Utsman menantu beliau yang orang Quraisy dan bukan Bani Hashim itu ikut hijrah. Ruqayyah juga ikut. Ketika terjadi perang Badar, Ruqayyah sakit. Utsman bin Affan yang bukan Bani Hashim tadi sudah memakai pakaian perang, siap berangkat menuju medan Badar bersama Rasulullah. Apa sabda Rasulullah kepada Utsman, Utsman, istri kamu sakit, kamu tidak usah ikut maju ke medan Badar, akan lebih baik kalau kamu tunggui istri kamu. Bukan karena itu putri beliau, tapi kewajiban seorang suami maju ke medan jihad apabila ketidakberangkatan dia itu masih bisa digantikan oleh orang lain, tidak usah berangkat. Kecuali kalau sudah betul-betul mendesak. Rasulullah di medan Badar, Utsman bin Affan menunggui Ruqayyah. Sebelum Rasulullah pulang, Ruqayyah meninggal radhiyallahu anha. Akhirnya Rasulullah pulang dan tidak sempat untuk mencium dahi putri beliau karena berada di medan perang. Tapi kemudian untuk yang kedua kalinya, Utsman bin Affan yang bukan Bani Hashim tadi dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri beliau, adiknya Ruqayyah bernama Ummi Kulthum. Kami keturunan Rasulullah, jadi putri-putri kami haram hukumnya untuk kami nikahkan dengan siapa saja laki-laki yang tidak sekelas dan sederajat dengan kami. Saya punya nama narasumber. Betul begitu Pak Ustaz? Betul. Aku keliru salah no. Ini saya dengar langsung di RRI. Yang kedua, jadi kemarin itu ya, angkahtuka wa zawwajtuka binti Syarifah Najwa, angkahtuka wa zawwajtuka binti Syarifah Najwa Shihab, dengan laki-laki yang bernama siapa? Sudah diundang tuh. Itu di belakang namanya ada nama Ali Idrus. Ali Idrus itu juga keturunan Rasulullah. Selevel. Jadi bapaknya Najwa siapa namanya? Kalau Anda tidak percaya bahwa dia itu keturunan Rasulullah, jangan sebut Habib. Ngopongi. Jangan sebut saja Rizik, marga keturunan Rasulullahnya bernama Syihab. Jadi ya saya selani. Jumlah mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan tidak berani menikahkan anak mereka kecuali dengan orang yang sama-sama keturunan Rasulullah itu, saya mintakan kepada seorang teman, jumlah mereka 25. Yang satu namanya As-Sigaf,
Mungkin belum tahu namanya, orangnya, tapi ini nama sebuah masjid di ternyata yang tahu bukan hanya beliau, Rashid Takon. Segap. Kemudian Al-Kaf. Kita kenal ya. Husain Habib lah gitu ya. Husain Al-Kaf, Masya Allah ya, penentangannya kepada Syiah, sehingga berkali-kali kita undang untuk datang ke Solo ketika peresmian Anas di Masjid MUI. Ingat ya, pulangnya kan yang antar saya antum tuh. Tapi ya itu fikrah ke NU-NU-annya tetap ada. Juga berkali-kali secara tidak sadar atau keterucut atau menyebutkan tentang tahlil, menyebutkan tentang dan seterusnya. Al-Kaf ya. Ada Alatas, kenal semuanya itu. Penyanyi terkenal di tahun 80-an. Siapa yo yang gue siapa yo? Siapa? Orang ngerti? Muhsin Alatas. Kok Muhsin? Menlu RI. Bahkan kalau tidak keliru 3 kali periode di zaman Orde Baru. Itu juga bernama Alatas. Siapa namanya? Ali Alatas. Ini keturunan Rasulullah. Al-Haddad, Al-Hajar, Al-Hamid, Al-Muhadzar, Al-Jufri. Jufri, kita kenal itu ya. Said Abu Bakar Al-Jufri, Ba'aqil bin Aqil bin Syekh Abu Bakar, Bashiban, Bafin, Al-Hasni bin Yusuf bin Jihdan. Nah, ini yang akan saya sebutkan ini nama seorang tokoh paling depan dalam pemberontakan G30 SPKI. Siapa? Aidit. Aidit itu keturunan Rasulullah. Jadi di depan nama dia itu namanya DN Aidit, Dwipa Nusantara Aidit. Mestinya kalau lengkap Habib Dwipa Nusantara Aidit. Loh. Dia juga nggak mau menikahkan anak perempuannya dengan orang yang bukan Habib ya. Nanti akan saya terangkan insya Allah. Ada Baharun, ada Al-Bahar, ada bin Syihab atau Sahab. Contohnya bin Sahab, contohnya Rizik Syihab, manusia yang hari ini paling terkenal sejak dari Sabang sampai Merauke. Waalaikumsalam. Istiqomah tekan kene ngopo? Nah, itu sungkar ya. Sungkar lagi ya. Ya. Sungkar toh? Loh, Taufik bapak antum sungkar kok. Ben Taufik toh? Siapa? Enggak, dia siapa? Wila dalah. Ya bodoh. Pokoknya bukan kelas ningrat. Yang kelas ningrat itu ini tadi. Orang yang pulang dari luar negeri disambut. Bahkan ada yang mengatakan di bandara dan di jalan-jalan sekitarnya itu jumlahnya 3 juta orang. Itu kalau orang Simo itu piuh-piuh. Dan dikawal oleh pasukan khusus Hawari dari utara
Sriwedari. Lah kok guyu apa? Ini yang sampai Menteri Pertahanan, yang sampai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sampai semua mengambil sikap atas kepulangan. Bahkan di antara orang Islam yang mengatakan kepulangan Rizik Syihab itu seperti pulangnya Khomeini dari luar negeri untuk menggulingkan Muhammad Reza Pahlavi. Koma, pindah lagi judul gitu ya. Ada Musyafa, ada Al-Habsyi, banyak yang kita dengar. Ada Ali Idrus, nah, menantunya si Rizik tadi. Bin Masyhur Yafi Al-Khirif Bil Faqih Fahsin dan Satri. Kami keturunan Rasulullah. Anak-anak kami tidak boleh kami nikahkan dengan orang yang bukan loh, piye iki? Oh iya. Yang bukan satu keturunan dengan kami. Pernyataan mereka yang kedua, dan ini sudah sangat terkenal. Kami keturunan Rasulullah. Saya ngomong-ngomong dengan seorang teman yang namanya At-Tamimi. Kami keturunan Rasulullah. Itu akhirat kami, kata dia, sudah dijamin tak sambung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, Ustaz, dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya mereka itu tidak sholat, itu masih mlebu swarga. Ya mudah-mudahan tidak semuanya, ya tidak semuanya. Tapi pada umumnya seperti itu. Lah kok tidak salat? Saya ingin swarga. Saya tidak pakai kata-kata jannah, tapi kata-kata swarga tadi. Saya tidak ingin mendapatkan surga kelas bawah, tapi kelasnya menengah. Kalau perlu atas, kalau perlu Firdaus, kalau perlu Al-Firdausul A'la, surga yang paling tinggi yang di atasnya tidak ada kecuali arsy-Nya Allah. Ini pernyataan mereka. Dan ini pernyataan jelas secara diametral bertentangan dengan ayat. Coba yang belum hafal Al-Quran, kalau yang duduk di dekat pintu itu hafal, jadi nggak bawa Quran nggak apa-apa, gitu loh. Ini yang nggak bawa Al-Quran juga sudah hafal. Wah, surat Hud, surat Hud ayatnya 45-46. Tapi saya jujuk saja ya. Ketika banjir di masa Nabi Nuh itu sudah surut. Ya, saya ulangi lah ayat 45. Wa nata nuhur rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ketika banjir itu sudah surut, bahtera Nabi Nuh sudah berlabuh di bukit
Judi namanya, perbatasan antara Irak dan Syria. Wallahu alam, yang saya pahami Nabi Nuh melihat satu persatu jenazah orang-orang yang dahulu menentang beliau, dahulu menghina beliau, dahulu ngewewe beliau. Akhirnya mata itu tertumbuk, terbentur kepada salah satu jenazah, sehingga akhirnya Nabi Nuh berucap, wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, ini darah daging saya. Inna ibni min ahli, anakku adalah keluargaku, darah dagingku, tulang sungsumku, kulitku. Tenggelam dimakan banjir seperti orang-orang kafir yang lain. Apa? Nah, di sini sebelumnya malah Nabi Nuh ayat 42, wa yatajri bihim fi mawjin kal jibali wa nata nuhubnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nabi Nuh sudah di atas kapal, beliau lihat anak beliau di sebuah tempat yang terpencil yang wallahu alam air belum menenggelamkan dia. Wahai anakku, bunayya, bunayya, ya bunayya la tusyrik billah, itu kata-kata Luqman. Bunayya, bunayya itu panggilan seorang bapak kepada anak kesayangannya. Bunayya, wahai anakku. Kalau orang Solo ya le, dan seterusnya. Naik kapalah bersama kami supaya kamu selamat. Jawab anak, sa'awilah jabal ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung. Tidak mungkin ada banjir bisa menenggelamkan gunung, tapi ini banjir istimewa yang terjadi hanya sekali seperti yang kita ketahui. Akhirnya anak tadi tenggelam dan meninggal. Nabi Nuh matur kepada Allah, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka haqq wa anta ahkum. Ya Allah, ini anak saya, ya Allah, anak saya, darah daging saya, dan seterusnya. Apa jawab Allah? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laisa laka bi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh, itu bukan anak kamu biologis, iya, ini keterangan saya, memang darah daging kamu, tetapi secara akidah, secara ideologis itu bukan anak kamu. Tapi intinya Nabi Nuh sendiri tidak bisa menyelamatkan anak beliau. Meskipun beliau seorang nabi, meskipun beliau seorang rasul, meskipun beliau seorang ulul azmi. Oh, Nabi Nuh lah. Rasulullah juga begitu. Ja rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna abi mata wa huwa kafir. Rasulullah, bapak saya meninggal dalam keadaan kafir. Dijawab oleh Rasulullah, huwa finnar, bapak kamu masuk nar. Kata orang Jawa, memblek-memblek, memblek-memblek, nangis ya, dipanggil. Abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu sama-sama masuk neraka.
Apa artinya? Rasulullah tidak bisa menyelamatkan bapaknya sendiri. Konon teman bercerita ketika hadis ini diangkat oleh seorang teman dan didengar oleh orang yang tinggal di Petamburan, marah besar itu. Nggak bener itu lah. Artinya kalau bapaknya nggak bisa diselamatkan Rasulullah, saya yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, apalagi mesti tidak bisa diselamatkan. Ibu Rasulullah juga begitu. Zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra ummih fabaka wa abka man haulahu faqalu ma abkaka ya Rasulullah. Qala istadzantu rabbi an astaghfirullah falam ya'dhanni wastaghfartu wasta'dzantu an azura qabraha fa'adzinali. Rasulullah mengajak para sahabat untuk menziarahi kubur ibunda. Sebuah tempat namanya Abwa. Meninggal di usia 6 tahun. Dan waktu Rasulullah datang ke sana, kita ambil yang gampang, usia beliau sudah 56 tahun, 53 tahun baru hijrah. Berarti 50 tahun yang lalu. Beliau duduk, para sahabat duduk di sampingnya. Fabaka wa abkaman haulahu, Rasulullah menangis. Para sahabat nggak mudeng ada apa ya, ramudeng kentang kimpule, tapi Rasulullah itu orang yang paling saya cintai. Rasulullah menangis, saya juga ikut menangis. Akhirnya ada yang bertanya, apa yang menyebabkan Rasulullah menangis? Saya baru saja minta izin kepada Allah agar diizinkan untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa ibuku. Minta izin, soal diterima atau tidak itu minta diizinkan. Falam ya'dzan li, Allah tidak memberi izin. Allah tidak memberi izin. Ibu kandung yang gembel Rasulullah, yang melahirkan Rasulullah dengan nyawa sebagai taruhan. Nggak bisa nolong ibunya. Saya minta izin agar diperbolehkan menziarahi kubur beliau. Allah mengizinkan ziarah kubur itu ke kubur siapa saja boleh. Tujuannya tuh zakirul akhirah, mengingatkan akhirat. Rasulullah nggak bisa menyelamatkan bapaknya, nggak bisa menyelamatkan ibunya. Bahkan ketika Rasulullah pulang dari sebuah peperangan, kemudian ketemu dengan putri beliau yang paling bungsu, yang paling dicintai oleh beliau, namanya Fatimah. Apa kata beliau? Ya Fatimah, ishtari nafsaka minallahi fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Dalam riwayat lain, ya Fatimah, i'mali li nafsiki anni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, beramalah kamu untuk dirimu sendiri. Beramalah kamu untuk dirimu sendiri. Ojo ngarep-arep keterangan saya. Nek kowe ngaku Islam yang ora salah bakal mlebu swarga. Oh, hatta ya lijal jamalu fi samil khiyat, kata surat Al-A'raf 40. Bisa jadi masuk surga ketika ada unta masuk ke lubang jarum. Padahal jarum 76 tidak ada lubangnya, sehingga tidak dimasuki jarum tapi dimasukkan ke sapa sing nggawa jarum. Fatimah itu. Fatimah. Nabi Ibrahim juga gak bisa menyelamatkan bapaknya. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina amanu ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Dibaca itu ya, surat ke-60. Mami mata futuna min dunillahi kafarna bikum wa bata bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdau abatan hatta tu'minu billahi wa. Contohlah Ibrahim.
dalam segala perilakunya. Jadikan dia sebagai uswah hasanah. Kecuali satu yang tidak boleh kamu contoh pada diri Ibrahim. Ngantuk dalam pengajian, ya ora apa-apa. Satu saja yang tidak boleh kamu contoh dari Ibrahim. Apa itu? Gimana? Lah iya, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfironna laka wa ma amliku laka min adzaimi syai'. Kecuali kata-kata Ibrahim, benar-benar saya akan memohonkan ampun kamu kepada Bapak, kepada Allah, wahai Bapakku. Nah, ini enggak boleh dicontoh. Jadi surga kami sudah dijamin oleh Allah. Jelas pendapat ini pendapat yang ngalor ngidul dibandingkan dengan pendapat yang benar dan mapan di kalangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak boleh menikahkan anak mereka dengan sembarang laki-laki. Akhirat mereka dijamin oleh Allah. Lalu merasa bahwa kami lebih tinggi dari yang lain. Bahkan yang namanya konon bisa dicari di medsos itu ya. Namanya Rizik Syihab itu sangat benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mungkin kalau tidak melibatkan beliau. Bukan beliau yang mendirikan, bukan. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi setelah itu Islam itu surut. Cahayanya yang cerah, cemerlang menjadi redup. Dalam suasana seperti ini Allah mengangkat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menjadi mujaddid, pembaharu dengan pemikiran-pemikiran beliau yang sangat luas. Membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ora lega ora lila nek dikandhake Mudzakir ngumuk ki Syiah. Ini saya sumbernya malah dari itu. Yang ngantuk itu loh. Dari beliau juga ya. Enggak, bukan sumber, itu pernah terjadi tablik akbar yang diselenggarakan oleh Ngumuiyin di Masjid Mujahidin. Itu mana? Banyuanyar. Ya, saya sudah lupa kok yang itu dihafalke ben apa. Tapi intinya mengatakan tidak benar. Kata dia, kalau Ustadz Mudzakir itu Syiah. Bilang. Bahkan ada seorang teman, seorang aktivis Anas, namanya Mudrik. Siapa Pak Bang? Mudrik siapa? Hanan. Mendengar dari beliau langsung atau mendengar dari orang lain yang pernah ketemu di Makkah ketika mereka umroh. Orang tadi menanyakan gitu. Satu Mudzakir itu Syiah apa bukan? Bukan. Bukan, itu saya itu ya. Tapi intinya mengatakan benci kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab orang nyebut juga sebagai mujaddid. Kalau Ibnu Taimiyah tadi orang yang tidak senang dengan Ibnu Taimiyah, biasanya orang NU itu mengatakan Ibnu Taimiyah itu bukan Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Taimiyah. Ya ora apa-apa ya sak karepmu to ya.
Seorang teman mengatakan, orang-orang habaib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, yang berani mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab itu ahlu sunnah wal jamaah, cuma satu, Habib Zain Al-Kaf itu mengatakan dia ahlu sunnah wal jamaah, selainnya tidak. Sehingga jangan kaget ya, jangan kaget. Pulang dari Saudi, turun di bandara, saya dengarkan dari radio tadi. Ini keteledoran pemerintah. Ini siapa yang menyampaikan saya lupa. Salah seorang pakar hukum di Jakarta. Ini keteledoran pemerintah. Mestinya saya nirukan loh ya, orang nambah-nambah ya. Habib Rizik itu setelah sampai di bandara dikarantina berapa hari? 14 hari. Lah piye ora iso metu dijogo karo laskar ngumui. Walah wong helikopter ya iso. Enggak boleh ditengok. Kita harus cek dulu bawa kopet apa tidak. Kata dia mestinya begitu. Nek ngono ya wis. Enggak bakal terjadi apa-apa. Lah ternyata kena juga. Dibawa ke rumah sakit di Bogor. Malah tambah gayeng ini ya. Tambah gayeng. Jadi seandainya dulu diperlakukan protokol kesehatan, begitu turun dari pesawat belum nginjak bumi Nusantara langsung dibopong, dilebokke helikopter, dibawa ke Wisma Atlet sana. Ora apa-apa ya. Akhirnya kan juga terkena. Ini udah pulang, bukan kemudian istirahat, tetapi mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada rujukannya dari hadis yang paling dhaif. Nggak ada yang meriwayatkan ketika Rasulullah ulang tahun 63 dinyalakan lampu lilin 63, kemudian ditiup, kesel itu ya, terus nyanyi happy birthday to you loh, nggak ada ya. Tidak ada riwayat yang menerangkan Rasulullah mengadakan pesta ulang tahun, memperingati ulang tahun beliau. Para sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum juga tidak mengadakan itu. Kata-kata hari kelahiran Rasulullah itu diucapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk ya, perebut Masjidil Aqsa ketika pasukan itu diberangkatkan. Oleh Allah ditakdirkan jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, bukan dipaskan oleh Salahuddin, tidak. Mestinya hari ini berangkat, tapi berhubung ini tanggal 11 diundur 1 hari, bukan. Mestinya lusa, tapi lusa itu tanggal 13, maka kita berangkatkan hari ini. Apa kata dia? Wahai mujahidin fisabilillah, tentara-tentara Allah dalam rangka merebut kembali Masjidil Aqsa dari kekuasaan orang-orang Kristen. Keberangkatan kalian yang bertepatan dengan hari kelahiran beliau, keberangkatan kalian yang bertepatan dengan hari
lahiran beliau mudah-mudahan memberikan kemenangan kepada kita umat Islam. Jadi bukan dia memperingati Maulid Nabi, tidak. Saya sudah sampaikan mungkin ya. Hadis-hadis yang mengangkat tentang keutamaan Maulid Nabi, tentang keutamaan ziarah kubur beliau, sampai ziarah kubur beliau. Semua hadis yang mengangkat tentang keutamaan ziarah kubur Rasulullah itu kalau tidak maudhu'ah makdzubah, kalau tidak palsu dusta. Juga pemerintah Saudi secara tegas menutup kubur beliau. Belum pernah saya terangkan panjang lebar. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk masuk. Oh lagi arang ngambung tembok tutup karo polisi yang menjaga itu. Justru yang diselenggarakan peringatan Maulid Nabi, mbuh tanggal piro ora ngerti. Padahal hari raya yang syar'i itu mesti mempunyai acuan. Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Gimana kalau ditunda tanggal 2 Syawal? Lah ngapa tanggal 2 Syawal itu bertepatan dengan pagebluknya bapak saya meninggal? Loh nggak boleh, apalagi tanggal 7. Idul Adha juga begitu, tanggal 10 Dzulhijjah. Gimana kalau kita ajukan tanggal 1? Oh ngawur. Ini hari raya syar'i. Ada gerhana rembulan jam 7 sampai jam 10. Gimana kalau kita tunda nanti ngerjakannya jam 3 bersama-sama tahajud? Ya nggak boleh. Kalau Maulid Nabi itu hari raya syar'i, waktunya peringatan harus tanggal 12. Ora kena dijoke, ora kena bentuk peringatannya juga harus jelas. Lah jelasnya piye? Paling Barzanji itu ya. Ya Nabi salam alaika. Apa ora? Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Itu menurut mereka yang sedang baca Barzanji itu, waktu itu dibaca Rasulullah itu masuk. Sehingga mereka berdiri semua. Roh Rasulullah masuk. Lah ngopo kok mlebu ngopo? Mungkin mencium aroma gudang garam itu ya. Jelas itu ngawurin itu. Ini beberapa hal saya belum. Lah kemudian kelompok yang kedua, kalau tadi kelompok pertama tadi namanya kelompok Alawiyin, keturunan Ali, mengaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib. Jumlah yang saya dapatkan dari teman itu 25. Kemudian ada kelompok kedua yang bukan ningrat Arab. Kelompok kedua yang bukan ningrat Arab disebut dengan marga masyayikh. Kata dia bisa disebut qabail, cuma banyak orang yang tidak senang mendengar itu. Kita pakai masyayikh dari kata-kata syekh. Jumlah mereka di sini 92 nama. Piye? Karek petang menit setengah satu persatu ya. Ya, nanti ada di antaranya yang kita akrab itu ya. Nah tadi Baraja, nah itu Baraja. Yang lebih terkenal lagi siapa? Yang di Gunung Sindur itu loh. Yang di Gunung Lawu anaknya Pondok Wahyan, Darul Wahyan, Pak Asir. Nah, itu dari kelompok non ningrat itu tadi. Ada At-Tamimi. Tamimi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara mereka yang kata teman itu dengan disebut kata-kata eksodus.
ke Yaman, akhirnya beranak pinak di sana dan akhirnya mempunyai keluarga At-Tamimi 92 termasuk Menteri Pendidikan. Siapa? Nadim Anwar Makarim, termasuk yang disiram air kelas. Siapa? Baswedan, termasuk yang dipanggil oleh Polda. Ya pada Baswedan ya, Anies Baswedan. Nah, itu artinya keberadaan mereka sebagai warga keturunan Arab Yaman itu di tengah-tengah bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya disambut menjadi salah seorang warga mereka semata-mata karena ada ikatan antara mereka orang-orang Indonesia dengan orang-orang Arab keturunan Yaman dalam masalah agama. Saya suatu ketika sedikit ya ke Magetan sana. Loh, ini kok ada orang berwajah koja Pakistan, usianya sudah di atas saya. Saya selesai mengadakan pengajian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurkha ya, mudeng Gurkha. Gurkha itu tentara Inggris yang direkrut dari Pakistan untuk membantu Belanda mengalahkan bangsa Indonesia yang menuntut kemerdekaan. Datang ke Indonesia, tapi setelah sampai di Indonesia, lu jebol nang Indonesia ki ana masjid, jebolan nang pondok pesantren, jebolan nang wong kudungane. Akhirnya mereka belot dari Inggris berbaur dengan orang-orang Jawa Timur waktu itu dibawa ke Surabaya. Akhirnya mencar sampai Jombang, sampai Madiun, sampai Magetan dan beranak pinak menjadi satu hati, satu jiwa, satu agama, satu keyakinan sesama Muslim Indonesia. 1 menit ada yang tanya atau protes? Loh kok imam besar apa imam suro? Kok mungkin ada yang protes? Nggak ada. Orang naik tenang. Aku aja dicegat ya. Nggak ada betul. Ini kebanyakan ustadz lokal atau ustadz nasional kita itu mengagumi beliau. Dalam itu kebanyakan mereka itu mengagumi beliau dalam hal keberanian dan mendengar orator beliau. Tapi kenyataannya ustadz sendiri berbeda dengan yang lain atas dasar yang antum sampaikan tadi. Tapi apakah dari sisi yang kita tonton mungkin kebaikan untuk Islam di negeri ini apakah ada dari beliau? Apakah nanti kalau ada yang kita contoh atau mungkin iya cukup ya. Saya termasuk orang yang terkagum-kagum. Bukan kagum cara Jawa, kagum cara Jawa itu turu terus bingung itu kagum. Terhadap khutbah Jumat dia pada acara 212. Masya Allah lalu. Saya termasuk yang terkagum. Tapi keterkaguman saya, saya pada pidatonya Bung Karno juga terkagum-kagum. Nah gitu. Ya kalau memang itu bagus ya boleh terkagum-kagum. Tapi jangan sampai mempunyai harapan yang sekecil kuku ireng mon. Jangan sampai ngimpi bahwa Islam di Indonesia akan tegak di bawah pimpinan siapa? Rawani aku muni. Siapa?
Rizik Syihab. Ya, bahwa dia seorang muslim, saya harus mengakui dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang saya sebutkan tadi tidak harus memvonis dia bukan orang muslim, dia saudara saya sesama muslim. Di Baitul Ma'mur saya sampaikan, seandainya dia meninggal dan tidak ada seorang pun yang menyolatkan, wajib ain, fardu ain bagi saya untuk menyolatkan. Nah begitu. Tetapi ya itu tadi, kekurangan-kekurangan yang ada itu jangan sampai menyebabkan kita menutup mata kepada keyakinan perilaku dia yang menurut kacamata Ahlussunnah wal Jamaah itu menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah mapan, yang sudah baku dan sudah established. Begitu. Ya. Apa ada contoh? Ya ada, ya suri toladan yang kita ambil dari dia juga ada. Tapi dari orang lain lebih banyak, dan dari para ulama salaf lebih afdal bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kebenaran yang sifatnya mutlak. Cukup Puncul Aksel. Sudah ya Ki ya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Insya Allah masih akan saya teruskan ini. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.